Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mengenai badan amil zakat, fitrah dan zakat mal yang dibentuk oleh masjid dan musola saat menjelang lebaran Idul Fitri, dia tidak mendaftarkan dirinya ke Basnas. Apakah itu bisa disebut badan amil zakat, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khudh min amwalihim, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambillah zakat mereka. Perintahnya ke Nabi Muhammad untuk mengambil zakat. Maka Nabi membentuk apa yang disebut dengan amil. Dikirimlah sahabat namanya Muaz bin Jabal untuk mengutip zakat di Yaman. Tu'khadhu min fuqara fun aghniyaihim, diambil dari yang kaya-kaya, wa turaddu ala fuqaraihim, dibalikkan kepada yang miskin-miskin. Jadi amil itu diangkat oleh ulil amri. Amil zakat diangkat oleh ulil amri. Lalu kemudian ulil amri itu kan Sultan Indragiri. Mana ada lagi Sultan Indragiri sekarang? Ulil amri itu kan Sultan Siak. Fas-sultanu waliyun man la waliyalaha. Sultan jadi wali ketika anak perempuan tak punya wali nikah. Misalnya ada anak ketemu pulang sholat subuh dalam kardus. Tentu anak itu namanya binti kardus. Pas mau nikah nanti siapa wali nikahnya? Wali nikahnya Fas-sultan waliyun man la waliyalaha. Wali nikahnya adalah sultan. Jadi yang menikahkan dia nanti siapa? Sultan Indragiri, Sultan Riau Lingga, Sultan Siak, Sultan Delhi, Sultan Hamengkubuwono di Jawa. Itulah mengapa bermusyawarahlah ulama dulu menetapkan bahwa Presiden Soekarno itu adalah waliul amri ad-daruri bisyaukah. Itu ijma' ulama Indonesia, bahwa presiden itu adalah Presiden Soekarno waliul amri wa ulil amri ad-daruri, darurat bisyaukah, yang punya kekuasaan. Lalu dia mengangkat menteri agama. Menteri agama mengangkat kanwil. Kanwil mengangkat kepala Kemenak kabupaten, kepala Kemenak mengangkat Pak Kua. Makanya Kua itu tak ada perempuan, karena Kua itu perwakilan sultan. Mana bisa Kua perempuan menikahkan? Laki-laki yang bisa menikahkan. Itu asal usulnya. Itu kalau diurut-urut ke atas, karena sultan-sultan itu dulu mau bergabung dengan NKRI, syaratnya Pancasila, ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Saudara kita di timur katanya takut mereka kalau dipakai kata syariat ini, nanti kami putus juga barang ini. Tak tahu dia bahwa syariat Islam itu hanya untuk orang Islam. Tapi karena ulama waktu itu capek berdebat, menghadapi Belanda lagi, menghadapi Jepang lagi, menghadapi PKI lagi, orang timur pula lagi mau, ayolah kalian mau buang nih, kita buang aja, kita ganti. Jadi bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Tapi ada Kementerian Agama. Kementerian Agama itu sebagai perwakilan sultan. Jadi makanya di dalam Kementerian Agama Kemenak itu, yang dulu Depak Kemenak itu, ada satu urusan masjid. Ada di situ urusan masjid, urusan ini. Dialah yang nanti masjid itu mengangkat, apakah masjid, apakah aturan yang kita buat Basnas mengangkat, yang diangkat oleh Basnas, lalu kemudian yang diangkat oleh masjid, diangkat oleh Kemenak. Pokoknya ada legalitas. Jangan sampai saya misalnya Ustadz penceramah mengutip sendiri, mengeluarkan sendiri, pas ditanya, ini siapa yang ngangkat? Basnas atau Kemenak? Saya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak bisa. Di Malaysia, saya mau ceramah ke Malaysia, itu mengirim dulu, kirim paspor, kirim ijazah,
baru boleh berceramah kalau ada namanya tauliyah. Tauliyah itu surat kuasa dari sultan mengangkat mufti. Mufti ini mengeluarkan surat kuasa. Mufti Terengganu mengeluarkan tauliyah, Abdul Somad boleh ceramah di Terengganu. Tapi kalau saya dapat tauliyah di Terengganu, saya tak boleh ceramah di Johor. Alhamdulillah semua Malaysia saya bisa masuk, kecuali satu, Johor tak boleh. Saya tanya, kenapa saya tak boleh masuk? Karena Ustaz Abdul Somad ada bau-bau Wahabi sikit. Dah siapa yang membisikkan ke situ? Nah, itu. Jadi mesti ada tauliyah. Masjid-masjid itu mesti dikasih tauliyah kalau mau kita ditertibkan. Ustaz-ustaz yang ceramah ke Inhil itu mesti ada tauliyah. Yang memberi tauliyah siapa? Kemenak, MUI, Basnas, Bupati, Ulil Amri ini memberi tauliyah. Kalau berkumpul kita ramai, siapa yang paling layak jadi imam? Bupati. Itu maka Pak Bupati tadi maju. Pak Bupati mempersilahkan saya. Saya mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i yang maju itu bukan ustaz, Ulil Amri, maka beliau maju. Di tempat lain kenapa bupati tak maju? Tak bisa dia jadi imam. Imam zuhur bisa. Itu jadi paham. Intinya ada tauliyah. Tauliyah itu dari kata walla yuwalli. Walla yuwalli, pengangkatan secara resmi. Diangkat oleh siapa dia? Jadi pengurus-pengurus masjid itu mesti ada tauliyah, ditertibkan itu untuk kabupaten, kota, provinsi. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, Bapak Haji Imam. Terima kasih Pak Ustaz. Sesungguhnya pagi ini sudah sangat pencerahan bagi kami dan bagi saya. Gitu. Jadi saya sependapat apa yang disampaikan oleh Pak Ustaz tadi. Yang pertama kalau kita belanja kepada yang berapa, yang ya lingkungan masyarakat kita yang berjualan. Nah, jadi berkaitan dengan itu sudah masuk 10 tahun saya ada jalan 10 tahun mendapat amanah sebagai pimpinan di sini. Saya tidak pernah memberikan izin yang namanya Indomaret atau Alfamart. 12 kabupaten kota yang ada di Inhil ini di Riau saya pikir satu-satunya mungkin Inhil yang tidak ada. Walaupun ada kelihatan itu ada, tapi tidak ada tulisan Indomaret, itu tidak punya izin sama sekali. Langsung saya mau tertibkan itu. Artinya apa gitu? Karena saya melihat ketika ada ya Indomaret, Alfamart, warung-warung kecil milik masyarakat itu mati. Kenapa? Karena orang enak berbelanja di Indomaret siang, malam, tengah malam, yang melayani masuk ke sana dingin dan dengan ber-AC kan enak, harganya murah. Jadi banyak mati. Dimanapun berdirinya terus karena melihat itulah makanya saya katakan. Saya tidak tahu lah kalau saya bukan lagi pimpinan akan ada Indomaret atau apa. Tapi yang jelas 10 tahun saya sudah bertahan. Untuk yang hilir tidak ada yang mendapat izin yang namanya Alfamart ataupun Indomaret. Nah, yang menjadi yang kita kemarin kita banyak melihat seputaran itu banyak masyarakat yang tidak mampu berjualan. Sekarang habis. Nah, kemudian mereka seperti itu kita latih. Gitu. Kita latih untuk memanfaatkan potensi yang ada di India ini. Katakanlah kita latih kemarin mereka membuat PCO. Karena di sini kelapa yang banyak itu kita latih. Nah, kemudian kerjasama dengan Basnas, kita lebih mengutamakan untuk menyalurkan zakat yang sifatnya produktif, kita latih. Tapi mungkin budaya masyarakat Inhil ini yang sebenarnya saya singgung dengan Pak Ustaz. Mungkin budaya bertanam kelapa itu budaya malas mungkin malas gitu. Sehingga kita berikan pelatihan itu kan tidak bisa berkembang. Mungkin dengan saya mohon mungkin ada pemikiran Ustaz apa strategi melihat apa. Saya menginginkan masyarakat ini tidak kreatif gitu, mengolah potensi ini secara maksimal. Tapi itu yang diinginkan, upaya-upaya sudah kita lakukan, tapi memang merubah gitu, sulit kita merubah watak sikap
upaya mereka untuk mengubah ekonominya gitu. Katanya hari ini gitu di sekeliling itu saja pergi masuk ke desa-desa di kota Tembilang masih banyak kita lihat masyarakat. Tapi kepedulian kita bukan tidak ada, itu sudah banyak kita berikan kesempatan, tapi memang ya mungkin beda dengan daerah-daerah lain yang punya nilai apa karena daerahnya subur. Kalau mereka mau saja lah gitu memanfaatkan kesuburan tanah, istilahnya kata plus-plus itu tongkat dan apa batu bisa, jadi bisa, tanah. bisa jadi apa mau aja membuat apa ikan tambah ikannya ya, tapi masih banyak. Intel hari ini untuk stunting 28%, nomor 11 dari 12 kabupaten kota yang ada di padahal dari sana subur. Kenapa? Karena tidak punya gizi. Anak stunting itu karena kekurangan gizi, lahir pendek, kemudian intelijensinya rendah. Kita tidak menginginkan generasi-generasi ke depan itu generasi yang penyakitan dan itu. Lagi ya, maka berbagai upaya kita lakukan, tapi inilah mungkin bagaimana merubah mendongkrak budaya malas ini menjadi pendidikan. Padahal potensi yang ingin dikembangkan itu banyak. Mungkin saya mungkin masukkan strategi lah gitu. Dengan beberapa bulan lagi bisa saya mengakhiri ada pemimpin ini mungkin bisa bagaimana kita mendorong masyarakat kita untuk bisa meningkatkan ekonomi ini. Saya menjadi dari sisi ekonomi mungkin itu. Terima kasih. Jadi memang jihad jadi ustadz dengan jihad jadi pemimpin itu luar biasa. Jadi kalau Ustadz Somad misalnya ceramah, saya tidak perlu dunia, saya tidak perlu duit, karena memang duit itu tak ada. Tapi bisa menolak supermarket, minimarket nasional, itu bukan sekedar menolak, itu kan menolak duit itu. Kalau zaman dulu, orang yang sanggup menolak duit, tentu dia kasih duit sekian untuk dapat izin. Pertarungan kita kan dua, membela rakyat kecil atau memasukkan pengusaha besar. Kalau kita menolak duit orang besar demi menyelamatkan orang kecil, dalam bahasa agama kita namanya sabar. Itulah sabar tingkat tinggi. Sabar itu sabar waktu sakit, sabar menerima mati, sabar kena musibah, itu sabar level paling bawah. Sabar yang level paling tinggi itu adalah mampu menolak. Nah, itu sabar. Tapi kalau orang sekarang, Pak Anu menolak pengusaha besar menyelamatkan rakyat kecil. Kalau zaman dulu disebut sabar, kalau zaman sekarang bodoh. Mampu kita bertahan dengan itu, dibilang orang bodoh, nah itulah jihad itu. Mudah-mudahan ke depan Bapak udah habis 2 periode, dikasih Allah di negeri hilir ini berkat doa negeri wali-wali orang soleh ini bertahan hendaknya dalam keputusan itu insya Allah. Kalau tidak habis ini, habis orang pasti mau semua. Dingin, terang, belum lagi kita beli udah senyum, mau beli apa? Uang kembaliannya donasikan aja ya. Ustaz kok tahu? Saya kan kadang-kadang ke situ juga. Tapi tak selalu saya, kalau selalu tempat saya belanja, pondok semuanya 212 depan rumah sakit jiwa. Apapun beli ini ke situ 212. Sengaja tuh keluarga, santri, ustazah selalu saya tunjukkan ke sini kalian belanja, biar tahu dia. Jangan hanya sekedar ceramah. Jadi tentang masalah merubah manusia ini lagi-lagi mindset, main otak, settingan, susunan otak ini. Jadi memang susunan otak kita ini ya udahlah begini aja, terima aja, ridho aja. Ini bukan ajaran Islam. Makanya saya selalu ceramah di mana-mana, saya ulang-ulang. Yang masuk surga itu orang kaya. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallahu mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan satu tempat di surga. Yang bisa bangun masjid orang kaya. Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah, aku dan orang yang menyantuni anak yatim macam ini di surga dekatnya. Yang bisa nyantuni anak yatim orang kaya. Idza matal insan, kalau manusia mati, inqata amaluhu, amalnya putus, yang tetap mengalir amal jariah. Yang bisa beramal jariah itu orang kaya.
Lalu kemudian at-tajirus saduqul amin, orang yang jujur, pedagang akan masuk surga bersama para nabi. Yang masuk surga itu pedagang orang kaya. Selalu saya sebutkan, apakah Nabi Muhammad itu miskin atau kaya? Miskin. Nabi Muhammad itu kaya. Waktu dia nikah sama Khadijah, maharnya 20 ekor onta. 1 ekor onta 50 juta kali 20 ekor 1 miliar. Kaya. Tapi dia hidup bersahaja. Jadi kalau orang paham, yang ingin saya robah itu sebenarnya adalah mindset. Tapi memang sulit kita bicara di rumah kita sendiri. Dulu saya heran, saya ceramah di pesantren ini. Padahal kiai-kiai di situ hebat-hebat. Lama saya heran, kenapa kiai ini ngundang saya? Sekarang baru saya paham. Saya tak bisa merubah mindset santri saya. Maka waktu datang Ustadz Salim, datang Ustadz Salim Afila, datang Ustadz Lukman, datang Ustadz Taki Malik, datang Ustadz, saya minta mereka ngomong untuk merubah mindset anak-anak ini. Teorinya begini, kalau di dapur itu ada gas bocor, orang yang di dapur masak itu tak tahu dia bahwa di situ ada gas bocor. Karena dari tadi hidung dia menghirup. Yang tahu bocor itu kita yang dari luar ini. Waktu baru kita hebohkan, ini ada gas bocor ini, baru mereka sadar, oh bocor ternyata. Cara membunuh kata, masukkan dia ke dalam panci, airnya air dingin, masukkan dia, hidupkan api di bawah. Dia tak akan melompat. Kenapa? Karena dia nyaman di situ, sampai akhirnya mati dia. Karena air itu pelan-pelan masak. Tapi kalau airnya mendidih, masukkan dia melompat. Orang tidak sensitif kalau dia di dalam tempatnya sendiri. Maka sebetulnya peluang untuk merubah mindset orang Indragiri Hilir sangat bisa. Karena di Indragiri Hilir orang mudah berkumpul. Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, Pekan Muharram, haul Syekh Abdul Rahman Siddiq, haul Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, acara-acara haul-haul wali-wali Allah. Di saat orang berkumpul ramai itu, disitulah ustadz itu. Cuman ustadz yang mau datang itu, kalau bisa dikasih dia bahan. Ustadz nanti ngomongnya bagaimana menanam kelapa, beternak ikan, memakmurkan bumi, menjadi orang kaya, membangun masjid, menyantuni anak yatim. Setelah itu kita sampaikan, tak lain tak bukan balik pada kuasa Allah SWT, memohon doa. Ini adalah bagian dari jihad kita bersama. Jadi kerisauan Bapak menengok umat ini, itu sudah bagian dari jihad politik, jihad amal soleh. Mudah-mudahan ke depan di waktu yang tersisa diberikan Allah kesempatan di masa akan datang lebih besar, supaya hari-hari besar ini diisi dengan ceramah-ceramah. Kalau saya memang saya tanya itu Pak, kalau di tempat di sana saya tanya apa yang paling penting di sini, karena saya tak mau momen jarang-jarang datang, orang ramai berkumpul, kita cerita obat sakit perut, rupanya orang di situ sakit kepala. Kita cerita sakit kepala, rupanya masyarakatnya mencret, tak nyambung. Nah, jadi memang saya tanya itu, apa masalahnya di sini? Masalahnya di sini Pak Ustadz narkoba. Nah, cerita kita narkoba. Apa masalahnya di sini? Masalah di sini anak-anak tak mau dimasukkan ke pondok. Nah, itu. Jadi kalau masalah itu kita ceritakan, siapapun Ustadz yang datang kemari, maka dia merubah mindset itu. Insya Allah masyarakat Injil menjadi lebih baik ke depan. Insya Allah. Amin. Baik, masih ada pertanyaan yang terakhir, tapi kami fokuskan dulu kepada ibu-ibu kalau ada yang mau bertanya. Kalau tak bertanya berarti ibu-ibu paling paham. Atau sebaliknya. Tak ada? Kalau tak ada, kita kembalikan kepada bapak-bapak lagi. Ustaz Haji Mukri. Terima kasih. Ini masalah doa. Orang sering bertanya sama saya kadang-kadang berat juga menjawabnya mana yang betul. Berdoa itu Allahumma firlana dzunubana, ada yang wali-walidaina, ada yang wali-walidina. Jadi saya jawab, kalau wali-walidaina itu bahasa Al-Quran, tapi kalau wali-walidina itu jamak muzakkar salim, maka maknanya bapak-bapak gitu.
Itu jawaban saya sementara. Ini yang karena sering saya ditanya, maka saya minta penjelasan dari Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hapus semua. Biar ini, enggak usah, biar. Ini lebih bersih. Ini tausiah kita ini nanti judulnya di YouTube kasih namanya tausiah menunggu nasi masak. Itu judulnya. Dah lah. Satu orang tua walidun, dua orang tua walidani, tiga orang tua waliduna. Mufrad musanna jamak. Walidun ayah saya, walidani ayah emak saya, waliduna ayah-ayah kami, omak-omak kami, ramai-ramai mereka. Robba menjaga, satu orang menjaga, dua menjaga, Robbayan, Rabbayani, tiga menjaga, Rabbauna. Lalu kemudian berdoalah saya sendiri untuk kedua orang tua saya. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Walidayya dua orang tua saya, rabbayani keduanya menjaga saya. Tak masalah waktu sendiri. Sekarang muncul masalah waktu dibaca beramai-ramai. Rabbana ighfir lana wali walidaina warhamhum kama rabbayana. Yang satu lagi, Rabbana ighfir lana wali walidina. Yang ini wali walidaina, yang ini wali walidina. Warhamhum kama rabbauna. Yang ini rabbayana, yang ini rabbauna. Saghira, sighara. Saghir satu, sighar jamak. Yang benar sighara. Sighara jamak. Seandainya dibuatnya Rabbana ighfir lana wali walidaina warhamhum kama rabbayana, secara nahwu tetap benar. Kenapa? Ya Tuhan kami, ampunkan dosa kami dan kedua orang tua kami masing-masing. Dua orang tua saya, dua orang tua Ustadz Junaidi, dua orang tua wali walidaina. Warhamhum kama rabbayana, rahmati mereka sebagaimana masing-masing keduanya menjaga kami. Dua orang tua saya menjaga saya, dua orang tua Ustadz Junaidi menjaga dua orang tua. Kalau dibuatnya begini bentuknya, Rabbana ighfir lana wali walidina, disatukannya semua. Ayah-ayah kami, emak-emak kami. Warhamhum kama rabbauna, dan rahmati mereka sebagaimana mereka semuanya mendidik kami. Jadi mau dipakainya ini pun benar, mau dipakainya ini pun benar.
Jadi ustadz yang ustadz pakai mana? Saya pakai ini. Supaya orang yang awam yang susah menghafal tak payah dia merubah, tinggal domirnya saja dia robah. Wali walidaina dengan robbaya nah, tinggal nah, karena ini susah dia. Tapi kalau dia udah belajar dipakainya dua-dua tak salah. Rabbana fir lana dzunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana. Udah belajar nahu dia. Rabbana fir lana dzunubana wali walidina warhamhum kama rabbauna. Hanya masalah tasrif, simple saja. Wallahu a'lam bishawab.